Shalom semua, apa kabar? Bagaimana kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kabar saudara-saudara sekalian tetap sehat, tetap baik-baik saja, tetap masih olahraga agar tubuh semakin kuat dan tubuh semakin sehat. Di dalam program Ketahui dan Lakukan ini, kita akan masuk ke dalam episode yang pertama. Episode yang sangat memberkati saya secara pribadi karena ini adalah visi dan misi saya dalam pelayanan saya ke depannya. Saya mau ajak teman-teman dan saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita sama-sama di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, saya yakin dan percaya ayat ini ayat yang paling sering didengarkan oleh setiap teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Karena ini adalah amanat agung yang Yesus berikan sebelum dia bangkit dari kematian. Di ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa kita harus pergi dan jadikan semua bangsa muridnya Yesus. Bagaimana latar belakang penginjilan itu sendiri? Bagaimana latar belakang mengapa Yesus membuat statement atau membuat perintah agar setiap murid-murid dan setiap orang-orang percaya untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa murid Yesus? Kita harus lihat dulu latar belakangnya. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, manusia jatuh dalam dosa ketika Hawa tergoda oleh iblis yang menyerupai seekor ular untuk memakan buah kehidupan, buah yang akan mengetahui bagaimana kita untuk mengetahui segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Dan pada akhirnya Hawa menawarkan buah tersebut kepada Adam. Dan dari situ manusia jatuh di dalam dosa. Padahal kita tahu bahwa manusia adalah ciptaan yang paling terbaik yang Allah buat. Bisa kita lihat di Kejadian 1 ayat 31. Ketika Allah melihat bahwa ciptaannya itu sungguh amat baik. Dari sini kita belajar bahwa Allah menciptakan manusia benar-benar sangat baik dan spesial di mata Tuhan. Karena kita spesial di mata Tuhan, maka dari itu kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan merencanakan untuk menyelamatkan manusia. Kita bisa lihat di Kejadian 3 ayat 15. Ketika Allah merencanakan penyelamatan itu, saya yakin dan percaya tidak hanya berhenti sampai situ saja. Tetapi ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan mati serta bangkit pada hari yang ketiga lalu naik ke sorga, Yesus memberikan perintah untuk kita pergi dan jadikan semua bangsa murid Yesus. Kata pergi ini kalau di dalam bahasa Yunani itu adalah kata perintah, yang mengartikan bahwa Yesus sedang memerintahkan orang-orang percaya dan murid-murid Tuhan untuk pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Apa yang harus kita lakukan untuk kita pergi? Pergi tidak harus kita keluar negeri untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan kebenaran yang sejati, memberitakan bahwa Yesus sudah mati untuk menebus manusia daripada dosa. Tidak harus kita pergi ke luar negeri, tetapi cukup di sekitar kita. Ketika kita lihat ada orang yang belum percaya, mulailah kita menginjil. Apakah menginjil langsung berkata bahwa Yesus adalah Tuhan? Kalau kamu tidak percaya, maka kamu tidak akan diselamatkan? Tidak. Justru penginjilan seharusnya mulai dari pendekatan secara personal dulu. Karena saya yakin dan percaya ketika kita menunjukkan kasih Tuhan kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, di situ mereka akan merasakan bahwa ternyata orang yang percaya sama Yesus memiliki kasih yang sangat luar biasa, memiliki sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Untuk itu saya yakin dan percaya ketika dasar dalam penginjilan ini kita miliki, maka
setiap kehidupan kita atau setiap orang-orang percaya akan melakukan, akan mengikuti, dan akan menghidupi firman tersebut, dan akan melakukan firman tersebut. Karena di sini tegas dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perkenalkan Yesus melalui apa? Melalui pertobatanmu, melalui bagaimana Allah mengasihimu, bagaimana Allah menolongmu ketika engkau sedang memiliki masalah, bagaimana Allah menguatkan engkau ketika engkau sedang menghadapi masalah. Dan dari situ orang-orang akan melihat bahwa ada Yesus di dalam diri setiap kita. Maka dari itu ketika kita mempunyai dasar tersebut, saya yakin dan percaya kita bisa melakukan penginjilan tersebut. Karena penginjilan bukan hanya untuk hamba Tuhan, karena setiap orang-orang percaya adalah hamba Tuhan. Setiap orang-orang percaya adalah hamba Tuhan, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Karena itu, mulailah berpikir bahwa saya hamba Tuhan. Yesus memerintahkan kita untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika kehendak Tuhan memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, mulailah kita menginjil. Karena menginjil tidak dimulai dari hamba Tuhan atau pendeta atau orang-orang yang melayani di gereja saja. Tetapi setiap jemaat Tuhan pun, setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus pun, itu juga harus melakukan hal-hal yang sama. Karena amanat agung itu berbicara soal bagaimana engkau memperkenalkan Yesus kepada orang-orang percaya melalui hidup setiap kita. Maka dari itu, Missio Dei daripada Allah sendiri sudah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh setiap orang-orang percaya. Untuk itu teman-teman, saya yakin dan percaya kita mulai sadar bahwa penting sekali bagi kita untuk menginjil, penting sekali bagi kita untuk membantu penginjilan, penting sekali bagi kita untuk memperkenalkan siapa Yesus yang sebenarnya, penting sekali bagi kita untuk memperkenalkan bagaimana Yesus mengasihi setiap kita. Karena saya yakin dan percaya ketika hukum yang terutama itu kita lakukan, maka pertobatan besar-besaran akan terjadi. Bagaimana? Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.